Halo Sobat Servo semuanya, saat ini saya Fahril dari Servo Fire Indonesia. Saat ini saya sudah ada di ICE BSD di booth PF9B ada di Hall 9. Oke. Hari ini saya bersama Pak Hendro dari Badan Standarisasi Nasional akan membahas tentang pentingnya memiliki alat keselamatan berstandar nasional Indonesia. Oke, selamat siang Pak Hendro. Selamat siang Mas Fahri. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, Bapak datang dari sini udah kemana aja nih Pak kalau di Gias ini? Ya ceritanya kantor kami ada di Tamrin, ada di Puspitek Serpong. Nah tadi baru ada kegiatan terus saya mampir ke sini. Tadi memang baru datang kita melewati beberapa booth ya. Sampai ini mampir di sini gitu ya. Oke, kira-kira setelah ngeliat booth yang dari awal ke sini, kira-kira booth Servo nih seperti Wah, apa nih Pak? strategis sekali Mas. Jadi saya lihat banyak lalu lalang orang itu langsung melihat gitu ya. Jadi kalau dalam konteks branding, Servo luar biasa memilih lokasi yang strategis. Oke deh Pak, mungkin bisa dijelaskan kembali nih Pak untuk teman-teman Sobat Servo yang ada di rumah yang nonton live streaming kita, boleh dikasih tahu nih Pak kalau BSN itu sendiri apa sih Pak? Gitu. Oke, jadi Badan Standarisasi Nasional atau kita mengenal singkatan sebagai BSN itu adalah lembaga pemerintah non kementerian dan kami merupakan lembaga pemerintah yang mendapatkan amanah tugas dan fungsi dari kalau ngomong perundang-undangan gitu ya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 dan juga peraturan pemerintah Nomor 34 tahun 2018 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian. Jadi kami secara tugas tanggung jawab salah satunya adalah terkait dengan SNI gitu ya. Jadi SNI untuk produk, sistem, proses, jasa, personal kan gitu ya. Mungkin kalau misalkan selain SNI, BSN juga ada standar apa lagi nih Pak? Jadi yang kami bina pada dasarnya adalah SNI. Nah, tugas BSN adalah untuk kalau dalam bahasa internasional itu adalah menyiapkan infrastruktur mutu nasional di Indonesia gitu. Oke, jadi fungsinya seperti itu ya Pak, fungsi utama dari BSN sendiri. Nah, ternyata nih, kalau negara kita mungkin akan maju nih, akan terus maju kalau semua barang-barang sudah tersertifikasi SNI atau sudah berstandar ya Pak. Nah, kenapa semua barang-barang harus berstandar nasional Indonesia sih Pak? Ya, sebentar saya ingin mengklarifikasi Oke. dulu bahwa SNI itu tidak hanya untuk barang. Oh ya, Tadi saya tidak hanya untuk barang. sampaikan bisa untuk jasa, sistem, proses gitu ya. Ada bahkan personal gitu, orang gitu ya, kompetensi orang. Jadi kalau kita bicara mengapa harus berstandar, mengapa harus memenuhi SNI, itu sebenarnya ada secara amanah undang-undang ada 3 tujuan besar. Yang pertama dalam konteks untuk perdagangan gitu. Kalau pengusaha gitu ya, itu untuk sebagai acuan berusaha bertransaksi perdagangan bahwa produknya sudah memenuhi standar sesuai dengan spesifikasinya untuk melindungi keselamatan, keamanan dan sebagainya. Dan yang kedua adalah dalam konteks untuk kita memberikan perlindungan kepada konsumen gitu. Dengan adanya produk, jasa, proses orang yang memenuhi standar, maka sebenarnya itu menunjukkan bahwa konsumen lebih bisa kalau orang bilang itu dapat mempercayai gitu dibandingkan yang di luar standar. Nah, yang terakhir yang ketiga itu lebih berkaitan dengan transaksi perdagangan untuk kalau kita ngomong secara pedagang gitu ya, omsetnya naik tidak hanya jualan di Indonesia tapi juga bisa ekspor juga untuk artinya dalam konteks perdagangan itu standar menjadi salah satu toolnya, alatnya untuk penetrasi pasar gitu. Itu Mas. Kemudian menurut dari BSN sendiri ya Pak, peran SNI dalam keselamatan nasional itu seperti apa Pak? Ya, dalam kesempatan yang baik ini. Jadi saya sangat bangga gitu ya. Beberapa pelaku usaha itu sudah mempunyai komitmen aktualisasi diri, membuktikan bahwa produknya memenuhi standar. Mengapa itu menjadi
penting. Sebenarnya kalau dalam konteks SNI tadi itu ya, untuk keperluan kesehatan, keselamatan, keamanan itu adalah satu tolak ukur, parameter terkait dengan katakanlah gitu ya, untuk yang memenuhi keselamatan, kesehatan, keamanan, perlindungan lingkungan itu ada parameter yang menjadi patokan ukuran apakah suatu produk, apakah suatu jasa, apakah suatu kompetensi orang itu sudah memenuhi standar. Jadi dalam konteks tadi K3L, bahasa sederhananya gitu, kalau tidak ada standarnya, tidak ada garansi pemenuhan terhadap fungsi dari apakah produk, jasa, dan lain sebagainya tadi. Jadi kami mendorongnya sebenarnya standar itu kalau rakyat Indonesia sudah di dalam benaknya mandate standar, maka dia akan memilih, katakanlah gitu ya, kita beli produk bukan karena harganya, tapi karena memenuhi standar gitu. Jadi kalau mutu, produknya bermutu, kalau memenuhi kesehatan, keselamatan, memenuhi kesehatan, keselamatan. Kalau alatnya untuk katakanlah mitigasi risiko kebakaran misalnya dalam kasus ini, maka alatnya akan pada saat dibutuhkan dipakai bisa memadamkan api, bisa tergantung ininya konteks kebutuhannya dari standar tadi. Itu Mas kira-kira. Oke, mungkin teman-teman udah ada yang tahu juga kan, udah jelas juga nih. Nah, mungkin bisa ditekankan lagi nih Pak, resiko yang akan terjadi kalau APR tidak ber-SNI. Ya, jadi gini, kami sangat senang mengapresiasi bahwa dalam konteks pelaku usaha ya, PT Servo ini sudah berinisiatif untuk pemenuhan SNI di dalam memproduksi produk APAR. Mengapa bagi konsumen ini menjadi katakanlah titik kritis gitu bagi kita, itu adalah pertama ya, kita harus memahami katakanlah gitu ya, produk APAR yang tidak berstandar dengan yang sudah berstandar itu bedanya apa? Nanti akan ketahuan pada saat mau digunakan. Nah, kalau produknya tidak ber-SNI, tidak berstandar, bisa kemungkinan kejadian tujuannya memadamkan api, tapi apinya nggak padam. Gitu Mas. Tapi kalau kita ber-SNI pasti sesuai dengan kebutuhan tujuan dari penggunaan alat itu. Nah, ini yang kita ingin menekankan kepada khususnya ya konsumen rakyat Indonesia. Kalau kita bicara menyangkut aspek keselamatan K3L, maka orientasi memenuhi standar ini menjadi penting sekali. Karena apa? Kalau kita membeli produk sebut saja yang tidak berstandar, mungkin ada, tapi baru ketahuan risikonya pada saat kejadian kebakaran dipakai nggak bisa matikan api, gitu Mas. Kan rugi ya, udah beli rugi. Mahal, pas dipakai nggak bisa, gitu. Jadi mohon kami tekankan, silahkan membeli untuk yang terkait dengan K3L, kesehatan, resiko kebakaran apalagi gitu ya, mending produk-produk yang ber-SNI termasuk APAR dalam hal ini. Dan saya ingin mengapresiasi juga PT Servo tidak hanya dalam konteks pemenuhan standar, tapi ada mengikuti ajang penilaian SNI Award, dan ini sudah mendapatkan, ini salah satu bukti penilaian dari BSN, Penghargaan Pemerintah Indonesia, komitmen PT Servo untuk katakanlah tidak hanya memenuhi produk berstandar, tapi dalam pengelolaan keseluruhan, manajemen orangnya, manajemen proses produksinya, dan semuanya itu sampai sudah memenuhi pada kriteria untuk mendapatkan SNI Award, yang harapan saya sih setiap tahun PT Servo mengikuti terus untuk semacam pemacu gitu ya, alat untuk memperbaiki diri terus menerus gitu. Mungkin seperti itu. Saya lebih condong pelaku usaha itu dalam kasus ini ya, PT Servo menggunakan tool ini untuk terus meningkatkan kalau orang bilang brandingnya dengan bukti-bukti bahwa ini kami salah satu buktinya, branding perusahaan tidak hanya memenuhi produknya memenuhi SNI, tapi juga sudah SNI Award gitu. Okay. Jadi tidak usah diragukan lagi. Gitu. Jadi buat Sobat Servo yang belum tahu nih, kalau ini piala SNI Award ya Pak. Nah, untuk Servo sendiri kita mendapatkan SNI Award sebagai pemenang ya Pak. Sebagai organisasi selama 3 tahun berturut-turut. Dari tahun 2018, 19, dan 2021. Oke, jadi mungkin seperti itu aja ya Pak. Oke. Kita sudah sampaikan semua. Semoga teman-teman Sobat Servo pada paham kalau
carilah produk alat keselamatan yang sudah ber-SNI. Ya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe semua sosial media Servo. Terima kasih.